bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia lebih memilih dunia, lebih terpikat, lebih tertarik dengan dunia daripada akhirat. Mereka lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Ayo bukti sekarang, bukti. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat itu simbolnya ganjaran. Jujur, kalau nggak jujur langsung doa buyar. Sampeyan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Ambati, iso-iso diutangi. Makanya saya nggak mau duduk di situ, takut ketularan. Bahagia itu nikmat apa Bu? Ya Allah kurang semangat. Barokah bahagia itu rasanya nikmat apa Bu? Dan itu yang terus kita minta setiap hari minimal 17 kali. Di 17 rakaat selalu baca suratul Fatihah. Betul? Dalam surat Fatihah itu ada doa minta nikmat. Mana itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, perlu diketahui nikmat itu enggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Wis ton jawab apa yes no waktune mepet. Understand? Lah nek ngono kan ketara oone. Nikmat itu enggak harus enak, beda. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu kadang-kadang sakit, nikmat itu kadang-kadang menderita, tapi rasanya nikmat. Contoh dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Nah, sawah. Itulah jawabannya orang yang nggak pernah ke restoran. Kok iso enak di tengah sawah lo? Kalau bicara enak, ya jelas enak yang di restoran mewah. Lah situ jawabnya kok enak di tengah sawah, nggak pernah ke restoran. Soal enak jelas lebih enak yang di restoran mewah, harganya aja lebih mahal, masakannya lebih higienis, bumbunya lebih lengkap, lebih enak di restoran mewah. Tapi soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah, pikirannya tenang, hatinya nggak beban, nggak mikir utang. Walaupun menunya sederhana, nggak ada lauk, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Wah, nikmatnya luar biasa itu. Lah yang di restoran mewah semua menu tersaji, tapi hati beban pikiran karena mikir utang. Ya enggak nikmat. Baru dapat 2 sendok keselak gara-gara dengar orang batuk dari belakang dan suaranya persis wong sing diutangi. Bapak Ibu, tidur di spring bed sama tidur di pring kriet itu kalau enaknya jelas lebih enak yang di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Yang di pring kriet itu kriet, geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi bisa jadi lebih nikmat yang di pring kriet. Memang mau tidur kriet, punggungnya kecepit galar, kecantol paku, tapi begitu lelap tidurnya bleksek, mimpi berangkat umroh. Oh, ngipi diamini, mental melarat. Nikmat wong mimpine umroh, naik pesawat, ngono Pak, dilayani pramugari. Pramugarinya cantik, langsing, nggak ada pramugari gembrot, ini nggak ada.
Ora kaya ngono-ngono kuwi. Nyampe Madinah bisa sholat jamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah, masuk raudhah, sholat, iktikaf, zikir, berdoa di situ, nikmat. Jalan-jalan ke kebun kurma, Siti Tur, makan bakso di sana, minumnya es teh seruput-seruput seger, begitu ngelilir iler. Tapi nikmat. Lah yang tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut, begitu lelap tidurnya bleksek, mimpinya dikejar-kejar hantu, diberki gendruwo, gitu loh. Maka sekali lagi nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi rasanya nikmat. Ibu tolong dijawab, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi terasa nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit tapi rasanya bu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Payah apa payah? Payah, capek, sakit. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, rasanya nikmat. Hamil muda muntah-muntah, dipamer-pamerin, malah suarane dikencengin, biar tetangganya denger. Dek, kenapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Gitu. Apalagi kandungannya udah gede, pas tidur loh, bayinya nendang-nendang perut, diel-diel, sakit itu. Tapi ngerasa nikmat, sampai suaminya tidur dibangunin, ya bangun ya, ini loh ya proyek garapannya sampean ya. Coba kalau yang dikandung anak hasil urunan, arisan, atau anak hasil pemilu, perkawinan, hamil dahulu, dipeletet-peletet. Bu, kok nggak jawab ya ibu? Maaf, ibu tadi nyampe sini jam berapa bu? Jam 1 berapa? Jam 10 ada yang nyampe sini. Waras apa ora gue yo? Ya udah, kalau tadi misalnya jam 12 sudah nyampe sini, berarti udah 4 jam ibu di sini. Capek apa enggak? Bohong kalau enggak capek. Enggak capek kok le mulunggu halian ping 7. Silo sembujung mereng iwo mereng nengen. Saya yakin ibu capek, tapi capeknya hilang. Ibu ngerasa nikmat karena bisa ketemu sama idola. Lah saya kalau ditanya, ini tadi kiainya juga nanya, apa perjalanannya? Masya Allah luar biasa. Dari satu titik ke titik yang lain paling deket 6 jam. Ada yang 7 jam, ada yang 11 jam pindahnya itu. 1 minggu enggak pulang, dan ini sudah biasa. Saya kalau ditanya capek apa enggak? Capek. Kalau saya bilang enggak capek, bohong. Ya capek, ya sakit. Saya lebih sering tidurnya itu di hotel Bandung, Ban Gelundung. Lah emang iya kok. Mobil-mobil Ban Gelundung, capek. Meskipun capek, saya ngerasa nikmat, saya bahagia, saya senang karena saya mendapatkan, coba ngomong amplop-amplopmu, suudzon senengane, saya mendapatkan sakarepmu, mendapatkan barokah. Tuh, mendapatkan banyak saudara. Lah kalau saya nggak datang ke sini, apa saya ketemu jenengan? Apa saya dapat saudara beliau Kiai Merlin Susri, jenenge kok kaya wong Jerman, Merlin. Ayo coba gitu loh. Ya sakit tapi rasanya nikmat, dan nikmat itu jangan hanya di dunia, rugi, harus dunia akhirat. Karena kenikmatan dunia itu sifatnya mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Nikmat yang sesungguhnya itu nikmat akhirat, karena kenikmatannya tidak terputus dan terus menerus. Bahkan semakin lama semakin bertambah nikmatnya. Kalau di dunia kan enggak.
Semakin lama semakin berkurang nikmatnya, bisa hilang nikmatnya berubah menjadi derita. Hanya enak di permulaan saja, itu nikmat dunia. Maka bahasa Al-Quran mata'ul ghurur, kenikmatan, kesenangan yang menipu. Makan itu enaknya ya pertama netok, sendokan pertama kedua, coba terus sendokan ke 30, terus lagi sendokan ke 100, muntah. Kalau nikmat akhirat enggak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, gitu loh. Minum di dunia enaknya ya tegukan pertama kedua, lanjut tegukan ke 100 beledos. Kumpul bojo enaknya ya sak serong sertok ser kelimpruk selesai, menggeh menggeh. Ayo terus nih, ser pedot gegermu. Maka rugi kalau yang diburu hanya kenikmatan dunia. Rugi nikmat jabatan, kedudukan di dunia. Berapa lama pensiun selesai, betul? Oh sekarang masih gagah pakai seragam sekarang. Gagah. Ada yang seragamnya Brimob, ada yang seragamnya itu kompol. Ya gagah sekarang. Anak buah ketemu, siap dan siap dan siap dan so nek wis pensiun, saya ngarep siap dan ya sopo. Kalau manajemen stres loh, kalau manajemen stresnya nggak bener, isok power syndrome. Biasa dilayani waktu masih jadi pejabat, ini di sakunya masih ada keplek, embel-embel tanda pengenal kepegawaian pejabatnya. Biasa dilayani, mau naik mobil pintu ada yang bukain, koper dibawain, tas dibawain, map dibawain, kacamata dibawain. Perasaan orang itu makin tinggi pangkatnya kok makin keple tangannya ya. Masa bawa map aja udah nggak kuat? Coba kalau udah pensiun, nggak ada yang ngelayanin, wis keple kabeh karen. Coba ngomong persis mau. Rugi kalau cuman kebahagia di dunia, nikmat di dunia. Berapa lama pangkat? Makanya yang punya pangkat nggak boleh sombong. Itu bukan milikmu. Kadang punya pangkat dikit, masya Allah sombongnya. Jalan yang degek. Kesenggol marah, jangan macam-macam. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Kaya di dunia, berapa lama bisa menikmati kekayaan? Tua udah nggak bisa menikmati kekayaan kok. Gagah ganteng, berapa lama gagah gantengmu? Ya kalau masih muda. Lari mengitari lapangan bola bisa 20 kali, 30 kali. Nendang bola tembus lapangan. Ayo kalau udah 70 tahun nendang bola, ora bolane sing melayu, dengkule sing ucul. Saya sekarang masih bisa teriak-teriak, nanti tua wahing untuk kumrotoli dewe. Sama perempuan cantik berapa lama? Ya kalau masih muda, pipine ginyur-ginyur, mindur-mindur, glowing, mening-mening, dodo mentek-mentek, semanen ratapno jantung kae. Mesem ya wong lanang duduk, lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik seret ndudul kon jero del pedhot kolore. Coba kalau udah tua, berdiri depan cermin, ngelirik sambil mengengeh. Yo ngelihat bayang-bayangnya sendiri ketakutan no. Pipi kempong untu ompong, dodo karek tengeretok, kiwir dinggoni BH yang brosot, BH dikencengi yang anjlok ngono. Rugi. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
kok gak nyaut ya? Dilanjut apa enggak ini? Saya tadi dipesan sama kiainya, Abah durasi ngajinya 20 menit saja. Gak usah lama-lama. Waqina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pelajaran pertama. Dilanjut apa enggak ini ya? Berdoa itu minta kebaikan, jangan minta keinginan. Tolong perhatikan ya, mintalah kebaikan, jangan minta apa yang diinginkan. Kalau minta apa yang diinginkan mungkin dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Beda dengan kalau doanya minta kebaikan, dikasih apapun berapapun pasti jadi kebaikan. Understand? Lah kita kan enggak. Kita itu suka ngatur Allah. Harusnya ya Allah yang ngatur kita. Manut sama Allah. Kita kan enggak. Kita kalau doa itu suka dikte Allah, suka ngatur Allah. Ya Allah, aku minta rezeki yang lancar, yang luas, yang banyak, yang halal, yang barokah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku yang tentrem bahagia, anak-anakku solih-solihah. Ya Allah, anakku diterima daftar di Akbal. Ya Allah, daftar di kedokteran diterima. Ya Allah, ya Allah, tanah sebelah rumah mudah-mudahan bisa tak beli. Ya Allah, kita kan biasa doa itu ngatur Allah. Halo, doa ke Allah itu kayak sampean lagi sakit ke dokter, obat pasrah apa kata dokter, minta dipilihkan dokter, jangan milih-milih sendiri. Kalau pengen sembuh, lewang berobat ke dokter, habis didiagnosa, diperiksa sama dokter, terus obatnya milih-milih sendiri. Pak dokter, aku minta obat yang merah itu ya 8. Nah terus ini yang kuning kerlip-kerlip ini aku minta 12 Pak dokter. Sama yang biru itu 8 lagi Pak dokter ya. Kira-kira penyakitnya waras apa mati? Lah sampean kalau ke Allah gayanya yuk ngatur kayak gitu. Ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta mobil, ya Allah aku minta bangun rumah. Gusti Allah kok mbok dikte. Paham apa ora to gitu ngomongin ngene? Allah pasti akan ngasih yang terbaik. Maka kalau berdoa minta kebaikan. Gini, sampean kan sudah lama toh berdoa. Ini yang sebelah sini kan sudah lama berdoa. Minta apa? Kaya. Bahasamu aja mbok perhalus. Ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Asli nenek diringkes, ya Allah, sugih ya Allah. Sugih ya Allah. Udah lama toh? Jujur. Udah lama kan berdoa minta jadi orang kaya? Nah, tapi kenyataannya melaratmu kok awet. Nah, kuwi masalahnya. Apa enggak dikasih sama Allah? Dikasih. Sampean dikasih yang terbaik sama Allah. Memang menurut Allah yang terbaik. Sampean ya seperti ini keadaannya. Sampean itu kalau dijadikan orang kaya bahaya, malah celaka. Wong sampean belum kaya ya wis ngono. Apa maneh kaya, tambah kaya apa polahmu. Yang baik sampean begitu, kebutuhanmu dicukupi sama Allah, tapi nggak usah kaya. Sebab nanti kalau sampean kaya malah bahaya, malah celaka. Orang belum kaya aja udah suka pamer. Punya tas ada mereknya, tiap hari diposting, gawe story, gawe status, mereknya ditampakkan. Ada apa enggak yang suka gitu? Ada. Sekarang orangnya pokoknya duduknya kakinya selonjor. Tuh orangnya, lo langsung ditekuk ya sikile. Belum kaya yang udah kayak gitu, apalagi kalau misalnya jadi orang kaya. Nek melaku dijentit. Ada orang assalamualaikum, nggak level. Makanya yang baik sampainya seperti itu saja.
Kalau kaya malah bahaya. Enggak kaya rajin ikut muslimatan, ikut pengajian. Begitu kaya udah enggak mau ikut muslimatan, enggak mau pengajian, ngemol terus. Allah Maha tahu yang terbaik sampean memang ya keadaannya seperti ini. Paham apa enggak tuh ini? Lah situ kok koyok arep protes ngono modele. Nah aku mintane yang terbaik, aku jadi orang kaya toba, enggak bisa. Sampean punya anak laki-laki kelas 3 SD, sampean lagi banyak duit, terus anak laki-laki sampean minta dibeliin motor balap, dikasih apa enggak? Kasih apa enggak? Loh kalau dikasih berarti sampean mencelakakan anak. Wong anak baru kelas 3 SD minta dibeliin motor balap kok dikasih, enggak sampai seminggu mati anakmu. Dikasih tapi bentuknya enggak motor, dikasih sepeda ontel, kasih sepeda gunung, itu yang terbaik dan menyelamatkan buat anak kelas 3 SD. Nanti motornya kalau udah gede, understand? Nah sampean ini sekarang potongannya sepeda ontel. Kalau sampean kaya bahaya, tapi tenang, tenang. Seringkali orang yang di dunia ditakdirkan miskin itu adalah cara Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajatnya. Itu cara Allah untuk memudahkannya menuju surga. Banyak orang yang di dunia tampilannya seperti terhormat mulia, padahal itu cara Allah untuk menyengsarakan, cara Allah untuk mencelakakan, cara Allah untuk mengantarkan dia tersiksa di neraka. Ada loh orang itu di dunia tampilannya kayak orang terhormat, orang mulia, kaya raya, segalanya dia punya, padahal itu cara Allah akan menyengsarakan dia. Ada pak tampilannya kayak orang kaya raya, mobilnya mewah, sopir pribadi, kemana-mana dikawal, padahal itu mau dimasukkan penjara. Lah koruptor itu naik mobil mewah, sopir pribadi dikawal seperti orang terhormat, mau dimasukkan penjara. Ada orang yang di dunia tampilannya kaya, rumahnya tingkat 5, mobilnya mewah jejer pitulas, kebun sawit, kebun karetnya ratusan hektar, perusahaannya di mana-mana. Padahal itu cara Allah untuk memasukkan dia ke neraka agar dia lebih bejat dan lebih menyimpang lagi. Ada orang di dunia tampilannya kayak sengsara, padahal itu cara Allah untuk memuliakan dan memasukkan ke surga. Ada loh pak, tumpaknya becak dan becaknya itu udah berkarat, kriat, jalannya berlubang-lubang, glodak, hujan deres dibungkus plastik orangnya. Ngintip aja nggak bisa, padahal dia mau dibawa ke restoran mewah, hotel bintang 5. Ada orang di dunia itu tampilannya melarat kayak gini. Lho nek gak melarat gak kira ndoprokno kono lungguhmu. Orang kaya nggak mungkin duduk ndoprok, nggak mungkin, pasti minta tempat VIP. Nah karena nggak kaya ya mau ndoprok. Kelihatannya melarat seperti ini, padahal itu cara Allah untuk mengantarkan dia menuju ke surga. Ngono bu. Jadi kalau ada tetangga ibu yang kaya banget, rumahnya mewah, mobilnya mewah, perusahaan di mana-mana, nggak perlu iri bu. Ibu lewat depan rumahnya biasa aja sambil melengos, neraka. Pelajaran kedua, iya ibu bapak, pelajaran berikutnya berdoa itu yang simple, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang. Doa terlalu panjang akeh gak mandine, apalagi mimpin doa, ngimami doa yang ngamini banyak orang, kok doanya panjang akeh orang mandine. Kenapa? Ya, yang amin nih lo anyel, nesu mesti sing amin. Engkatok kok
amin, amin, amin. Akhirnya amin, 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 amin. Apa aja itu yang diminta. Orang nggak tahu kondisi, gitu loh. Apa maneh gek wayah kajatan selamatan berkate cilik lendongo suwe kae. Kudu nyadu iya. Simple, berdoa itu simple tapi mencakup semuanya. Kayak doa sapu jagat tadi loh. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa itu? Semua urusan dunia minta kebaikan. Udah tercakup semua. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Apa itu? Semua urusan akhirat minta kebaikan. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa neraka. Wajib surga, selesai. Kayak yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka habibuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu apa-apa yang diminta Nabi Muhammad kepadamu. Nabi Muhammad minta apa? Aku juga minta itu ya Allah. Udah katut kabeh. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu dari semua apa yang Nabi Muhammad mohon perlindungan kepadamu. Nabi Muhammad mohon perlindungan kepadamu dari apa? Aku juga minta itu ya Allah. Katut kabeh. Tapi juga jangan terlalu ringkes mas. Keringkesan sampai nggak bisa difahami, itu yang nggak adab namanya. Asal ngangkat tangan terus dongo, ringkes. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Itu ya keringkesan. Ya memang Allah tahu yang kau mau, tapi sebutkan. Cuma ya jangan terlalu detail. Itu yang belum nikah itu misalnya pengen istri ya Allah karuniakan kepadaku istri yang solihah. Wes ngono ae, ra usah ya Allah minta istri ya Allah yang perempuan ya, yang cantik, yang putih, terus yang tinggi, pokok tingginya 175 cm ya Allah. Terus ukuran BH-nya nomor 58. Opo doa kok dirinci. Juga nggak boleh berdoa nuntut sama Allah. Ya Allah, aku jadi manusia ini Engkau yang menciptakan ya Allah, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan hambamu. Tapi sampai sekarang kebutuhanku kok masih kurang. Mana janjimu sebagai Tuhan itu? Gibeng malaikat sampean. Ada etikanya, ada adabnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya ini pelajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masa depan kita itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu para jamaah, sampean kalau diajak bicara soal masa depan, itu yang terlintas di pikiran sampean masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Kok gak jawab ya? Sampean itu loh kalau diajak bicara masa depan, itu yang sampean pikirkan masa depan akhirat apa masa depan dunia? Jujur, masa depan akhirat apa dunia? Rata-rata yang kita pikirkan bukan masa depan akhirat, tapi masa depan dunia. Itu udah dinyatakan Allah dalam Al-Quran yang pasti benarnya. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia lebih memilih dunia, lebih terpikat, lebih tertarik dengan dunia daripada akhirat. Mereka lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Ayo bukti sekarang, bukti. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat itu simbolnya ganjaran. Jujur, kalau nggak jujur langsung doa buyar. Sampeyan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Halo? Lebih tertarik ganjaran apa bayaran?
Sing ngomong ganjaran lamis, ndak percaya sama sekali. Coba sekarang dibuktikan, misalnya ada 2 undangan kepada sampean, waktunya bersamaan, ndak boleh diwakilkan, ndak boleh didatangi dua-duanya, harus dipilih salah satu saja. Satunya undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya lagi undangan untuk mendapatkan bayaran. Maaf, satu undangan langsung dari Allah, yang datang dapat ganjaran, rahmat, ridho, barokah, pahala 27 derajat. Hayya 'alas shalah. Itu undangan langsung dari Allah. Yang mau datang dapat rahmat, ridho, barokah, ganjaran 27 derajat. Satunya undangan ke pendopo kabupaten, yang datang dapat uang bayaran 1 juta rupiah. Ayo jujur Bapak Ibu, sampean pilih 27 derajat apa 1 juta? Lah 1 juta 50.000 lho mbok parani, kok sampai 1 juta. Halo, coba nanya lagi, di sini masyarakat sini ukuran orang berhasil, orang disebut sukses itu ukurannya yang banyak pahala apa yang banyak harta? Yang disebut sukses itu loh orang yang banyak ganjaran apa banyak bayaran. Mesti ukurannya itu. Ada orang masih muda, usahanya berkembang pesat, hartanya berlimpah, semua bilang dia betul-betul sukses, masih muda udah sukses. Coba kalau ada orang makin tua makin rajin ibadahnya, makin semangat zikirnya, makin rutin sholat jamaahnya, 5 waktu sholat jamaah ke masjid terus, nggak ada yang bilang kakek itu sukses hidupnya, makin tua makin rajin sholat jamaah, nggak ada. Malah dirasani bae ra mulih-mulih teko masjid iki kaya wis krasa ape mati. Ibu lebih seneng mana ya? Punya anak yang pinter nyari ganjaran sama punya anak yang pinter nyari bayaran? Dah gini, diam, izin. Aku tak ngerayu sebelah sini. Ibu, misalnya ibu punya anak perempuan cantik banget, nggak kayak ibunya, wong ibunya cuma gitu kok. Anak perempuan ibu itu cantik banget, terus dilamar 2 cowok. Cowoknya sama-sama ganteng, tinggi besar, sehat, atletis, gagah, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu anaknya pinter nyari ganjaran, satunya anaknya pinter nyari bayaran. Maaf, yang satu anaknya soleh, ahli ibadah, hafal Quran, pinter khutbah, akhlaknya bagus, sholatnya khusyuk, tapi miskin bu, gak punya bayaran, miskin. Satunya gak bisa ngaji, gak sholat, tapi kaya raya. Kira-kira yang dipilih jadi menantu yang miskin apa yang kaya bu? Pret, ora percaya. Wong mau besanan aja diselidiki rumahnya kayak apa, kebunnya berapa, dia kerjanya apa. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Ada, saya tahu orangnya sekarang pakai seragam warna hijau. Tuh. Lagi tolong perhatikan, sampean misalnya punya rencana bangun rumah, Bapak, ya pengen punya rumah yang layak huni, yang nyaman. Itu yang sampean planning, yang sampean rencanakan, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Astagfirullah, gak paham itu jak bahasa ngene iki. Ayu-ayu oon.
Sampean misalnya punya planning, punya rencana mau bangun rumah, itu yang sampean rencanakan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Udah gini aja, rumah surga apa rumah dunia? Pret, rumah surga opo? Ra percaya. Mesti yang direncanakan ya rumah dunia. Aja sampai kalah tanggane bangun ya kudu melok bangun, omahe tangga apik, omahe kene ya kudu apik padha wonge. Saingan ada apa enggak? Ada, ngerti aku. Ngerti orangnya pakai jilbab warna hitam. Padahal rumah dunia itu sebagus apapun, semewah apapun, itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada yang dibawa. Ayo, orang yang rumahnya bagus-bagus itu kalau mati ada yang dibawa? Jendela, kulkas, magic chair, sotel. Lah iya, sotel aja nggak dibawa kok. Itu biayanya ratusan juta. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya yang di surga nggak dipikir. Contoh bapak-bapak sholat Jumatan, itu ada kotak di masjid itu Pak, itu untuk beli material, bahan bangunan rumah yang akan bapak tinggali selamanya yang di surga. Biasanya nyemplungi berapa Pak? 2.000 Pak, 2.000 untuk bangun rumah Pak. Dapat paku satu nyublesi bokongmu itu Pak. Oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, lihat dalam hal ini kita itu gila, kita itu edan, kita nggak waras. Loh, rumah dunia itu akan ditinggalkan selamanya. Udah nggak ada guna, nggak ada manfaat, ratusan juta biayanya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya di surga 2.000, 5.000, waras enggak sampean? Kalau waras mesti berpikirnya yang akan menjadi miliknya selamanya itu yang menjadi skala prioritas. Yang akan ditinggalkan selamanya ya udahlah biasa-biasa aja, mau ditinggalkan selamanya udah nggak ada guna. Yang akan menjadi miliknya selamanya itu yang dipentingkan, itu yang menjadi skala prioritas. Itu kalau orang waras. Nah, sekian yang hadir di sini nggak ada yang waras kok. Coba saya tanya, ya ini saya itu baru dengar kabar saja, baru dengar ini bener apa enggak itu saya pengen tahu. Kabarnya sampean ini punya rencana mau ke surga katanya. Bener nggak ini? Bener. Terus udah punya kaplingan di sana? Belum. Loh, jadi apa enggak tuh Bu? Lah terus kalau jadi ke sana nanti tinggal di mana sampean? Kalau nggak punya kaplingan di sana? Ya ngontrak wae, sapa sing arep mbok kontrak? Ning swarga kok ngontrak. Kalau memang jadi mau ke sana, persiapkan dari sekarang. Harus udah punya kaplingan. Udah transfer untuk beli bahan, untuk beli tanah di sana, untuk beli material yang di sana, transfer ke masjid, transfer ke pesantren. Itu loh, bangun belum selesai. Tahu apa enggak, pejabat didatangkan ke sini tuh biar ngerti kalau bangunannya belum jadi. No. Sampaikan ke Pak Gubernur atau Wakil Gubernurnya, laporkan masih banyak di Hidayatul Muqtadin itu bangunan yang belum jadi, padahal itu menampung beberapa santri mahasiswa. Tuh sampaikan Pak, tuh kiainya mau bilang ya malu. Loh, kiainya itu nggak punya perusahaan kok, tapi tenang ya, mesti dicukupi sama Allah, nggak usah khawatir. Intan surullaha yansurkum, bahkan fala ghalibalakum, jangan khawatir, pasti ditolong sama Allah. Saya dulu gitu Pak, awal-awal santri yang ikut saya masih 30-40, sama sekarang udah 3.000 lebih, rasanya sama. Bukan berarti santrinya tambah banyak terus biayanya tambah besar, makin berat bebannya, enggak, sama saja tuh.
Biasa. Saya nggak tambah miskin, tambah sugih saya. Bener. Lo kan di tempat kami nggak bayar semua Pak. Nggak bayar semua, dan dari Sumatera, dari Palembang, dari Jambi, Bengkulu, Aceh, Lampung, banyak. Ya, alhamdulillah hidup semua anak-anak saya. Saya juga nggak punya perusahaan. Alhamdulillah Allah itu memang adil. Dulu waktu anaknya masih sedikit, pendapatannya sedikit Pak. Begitu sekarang tambah banyak, itu ya entah ya kok tambah banyak gitu. Saya juga nggak tahu. Bener, makanya. Lah terus, tuh kan udah mulai sayang sama aku. Makasih, I love you. Lah, sing tuwek ra usah. Lah aku ngajak sing nomo malah sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Tambah ono sing ditambah. Gila nih ya. Dah Bu. Dilanjut apa enggak ini? Nah, anak yang kita harapkan itu ya anak yang bisa mengantarkan kita fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini mayoritas Jawa ya ini ya? Hah? Oh campur ya. Makanya saya ngomong dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa lah, yang enggak Jawa ya menyesuaikan. Saya tuh udah kulina apa ya? Ya kulinanya pakai bahasa Jawa Pak. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu kurang lemes, kadang-kadang kurang lemes, ya dicampur lah. Orang saya yang keluar negeri aja pakai bahasa Jawa. Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei. Sopo takon ngapain ke sana? Aku lek neng kono ku nyadap. Iyalah. Pertanyaan gak enak. Deres rono. Udah kerjaane kok ngapain ke sana? Ya pakai bahasa Jawa biasa. Anak yang kita harapkan ini mudah-mudahan pesantren Mambaul Hikam ini benar-benar Masya Allah, benar-benar bisa mengantarkan santri-santrinya yang solihin solihat menjadi generasi yang saya sering sampaikan yang pelopor bukan pengekor. Saya itu seneng kayak beliau Kiai Erlin, jenenge lo Erlin kayak wong Jerman. Tambahi A dadi Erlina jenenge wong wedok kuwi. Untungnya ana Muhammad nang ngarepe. Iki misale nggak ada Muhammad ya dipikir wedok Erlin Susri pisan. Lah piye mau sosro ya teh. Ya wis Erlin Susri. Nah, gini, aku mau ngomong apa ini tadi kok sampai seneng saya sama beliau. Beliau ini perintis, bukan pewaris. Duh, iya saya seneng. Lah kalau ada orang punya pondok pesantren besar, tapi dia dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, ranggumun bro, keramat gandul. Ranggumun raheran, biasa aja kali. Itu yang hebat bukan kamu, bapakmu sama kakekmu itu yang hebat. Mana kehebatanmu? Kamu tinggal gandul. Yang hebat kakekmu, buyutmu. Nah, tapi kalau model kayak gini, keren. Bapaknya TNI AD, Tani Angkatan Doran. Keren, kayak bangga banget punya saudara model kayak gini. Bangga. Lah yang diharapkan santri di sini juga jadi perintis, bukan pewaris. Pengais, bukan pengemis. Pelopor, bukan pengekor. Penggerak, bukan penggertak. Punya karakter, bukan karaten. Luar biasa, bukan biasa di luar. Beradab, bukan biadab. Terpelajar, bukan kurang ajar. Ahli zikir, bukan tukang kentir. Ahlil Quran, bukan tukang gendaan. Ini generasi hebat. Kalau saya sering ungkap bahasa Qurannya ulul albab. Itu ayatnya biasa dibaca qori-qori. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Ulil albab itu siapa? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berarti ini ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ahli ikhtiar. Kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelaskan detail rincinya. Sapa ngomong larang-larang? Pengen murah yo bojomu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Ndak, aku nggak butuh tepuk tanganmu. Yang aku butuhkan uluran tanganmu. Loh, ini generasi harapan itu. Pertama, ahli zikir. Kedua, ahli fikir. Ketiga, ahli ikhtiar. Punya 3 keahlian secara terpadu. Takwa, cerdas, terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, ngono, imajinatif, inovatif, inspiratif. Alah ngerti pora dijak ngomong model kaya ngene. Lho, soalnya kiaimu lho titele renteng lho. Delok DR SOS sosis to apa kuwi. Dhisik ana MPDI titele ra karo-karuan. Lah aku kan yo kudu ngimbangi to. Ngono lho, ngaji harus ngimbangi di mana tempatnya. Gitu. Berarti afektif, kognitif dan psikomotorik. Ya ora cetha ya itu Kang Deres. Jadi nanti anak itu bisa mengolah rasa, bisa mengolah rasio, pandai berolahraga. Ngono. Woi. Sensitif, kreatif, produktif, ngerti, pinter, prigel, takwa, cerdas, terampil, ahli zikir, pinter mikir, gelem nyopir, punya musuh berani melintir, bisa menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. No, ceramah modelnya ini doktoro orang ngira iso. Ini singgarai larang yang ini Bu. Gak diundang mrene meneh yang golek pondok liyane kok bingung. Tidak mudah menguraikan hal semacam ini. Halo. Lah, saiki nek cara Jawa ngene, Pak. Anak yang hebat ulil albab yang solihin solihat itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pinter golek ganjaran ya kober golek bayaran. Kan anak itu jadinya 4. Ini di lembaga pendidikan ya harus diuraikan. Paham pora to iki? Al-Qur'an menggambarkan anak sampean itu jadinya salah satu dari 4 kriteria ini. Daring kesering kese, waktunya kita tinggal 5 menit. Yang pertama, gak usah rewel, ra nyumbang cerewet. Nyumbang roti-roti piro ngono pantes, ora nyumbang ngatur penceramah. Nyumbang opo sampean? Gayane pengatur-ngatur wong. Kalau pengen lama gampang, rumahnya sampean mana? Nanti aku tak mampir situ tak ceritani dhewe. Piye sampai tengah malam? Tapi ya ora usah nganggo son. Dalam Al-Quran anak itu ada 4 kriterianya, Pak. Pertama, yang sering sampean jadikan doa itu ayatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang betul-betul menjadi qurrata a'yun, penentram jiwa, penenang hati, bisa membahagiakan dan memuliakan orang tua dunia akhirat, mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang hanya menjadi zinatul hayatid dunia,
perhiasan kehidupan dunia. Ya pantese wong rabi ki duwe anak ngono ae. Nggo pantes-pantesan. Ada yang model kayak gitu, pantese wong rabi ki yang duwe anak. Anak cuma jadi perhiasan. Yang ketiga, anak yang menjadi fitnah, ujian bagi orang tua. Nah, Mike wes ngajak wes. Hati-hati, anak betul-betul jadi ujian bagi orang tua. Kalau orang Jawa punya falsafah, anak pola bopo keperadah. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Kalau anaknya positif, orang tuanya ya jadi ikut baik. Kalau anaknya negatif, orang tuanya ikut jadi jelek. Betul? Hati-hati, hati-hati. Kadang bapaknya pejabat, anaknya jadi penjahat. Bapaknya jenderal, anaknya jadi berandal. Bapaknya ustadz, anaknya murtad. Bapaknya polisi, anaknya bandar ekstasi. Hati-hati, woi, paham pora tuh ini? Bapaknya ustadz, anaknya murtad. Nah ini anak yang betul-betul ujian bagi orang tua. Yang keempat, anak yang menjadi aduan lakum, musuh bagi orang tua. Naudzubillah min, naudzubillah min. Di dunia bikin sengsara, di akhirat masuk neraka. Punya anak kayak gitu. Dan pengaruh anak bagi orang tua ini sungguh luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan, sekeliling sampean nggak usah jauh-jauh. Ada orang makin tua hidupnya kok makin enak, makin mulia. Rata-rata itu karena anak-anaknya. Dia dimuliakan sama anak-anaknya. Dia berhasil mendidik anak-anaknya sehingga di masa tua mulia hidupnya. Dimuliakan sama anak-anaknya, rumah dibangun sama anaknya. Bahkan diberangkatkan haji sama anaknya, diumrohkan sama anaknya, karena dia berhasil mendidik anak. Sebaliknya ada orang makin tua makin sengsara, makin menderita, keleleran kaya barang ora kanggo. Tanggane selamatan lo kelalen ora diundang. Rata-rata itu ya karena dia gagal mendidik anaknya, dia sengsara gara-gara anaknya. Delok wis sekeliling sampean aja lihat. Orang makin tua hidupnya makin sengsara, makin menderita. Itu rata-rata ya karena perlakuan anak-anaknya. Betul? Kerasa wong endingklu ngono. Lagi piye anakku telu kok goblok kabeh. Siap-siap sampean, siap-siap nyonyor sampean. Bu, dilanjut apa enggak toh ini? Nah, anak solih-solihah itu kalau saya rumusnya sederhana. Perhatikan, ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Bedanya anak yang tidak solih, tidak solihah, ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Coba saya tanya, anak sama ini kelompok A apa kelompok B? Jangan dijawab dulu. Yang A, ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. B, ketika anak di rumah orang tua susah, ketika anak keluar rumah orang tua gelisah. Anakmu termasuk yang A apa yang B? Yakin? Yakin? Waktu anak di rumah sampean senang? Waktu anakmu keluar rumah sampean benar-benar tenang? Yakin? Yakin? Oke, coba dibuktikan. Misalnya anak sampean sekolahnya udah SMA, terus hari Minggu kan libur nggak sekolah, kan anak di rumah. Waktu hari Minggu anak sampean di rumah mulai pagi sampai malam, perasaan sampean senang apa susah? Bener, bener. Jadi pekerjaan-pekerjaanmu digantiin sama anakmu gitu ya. Karena hari Minggu terus pagi-pagi ibunya nyapu, langsung anaknya, mama nggak usah nyapu, kan aku sekarang libur mama, aku aja yang nyapu. Ngoten anaknya. Begitu lihat mamanya mau masak, mama sekarang istirahat aja ya, kan sekarang aku nggak sekolah, mama istirahat aja, aku yang masak. Bajunya mama yang kotor mana, aku yang nyuci. Begitu nanti udah mateng semua hidangan, dia mandi masuk kamar, sholat duha, mendoakan kedua orang tuanya, terus ibunya diaturi, ibu menawi badhe ngersakaken dahar, sampun siap. Anakmu ngono. Lah terus senengmu di mana?
Apa ngene mesti, apa ngene mesti. Wong kamu itu udah gede, baju kotor kok nggak mau nyuci, cuci sendiri. Masa aku terus yang nyuci? Habis makan itu dikorai, dicuci piringnya, aja diklimbrak-klimbrokno. Ayo dolanan HP terus tak banting HP-mu. Anakmu ngono kan? Lah tadi yang ngomong senang tadi lambenya siapa? Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang, anakku nggak bakal kenapa-napa. Aku tenang karena anakku udah tak bekali dengan ilmu agama, anakku udah punya iman yang kuat, anakku sudah dididik akhlak yang baik, dia nggak bakal aneh-aneh di luar. Aku yakin anakku bisa jaga diri, aku tenang. Sama yo gitu, misalnya punya anak perempuan keluar malam-malam, perasaanmu tenang? Mesti pikirannya, anak ini kemana perginya, anak ini perginya kemana, terus di luar sama siapa, nanti pulangnya jam berapa, jangan-jangan di luar ini anak ini nanti kenapa-napa, jangan-jangan kayak aku dulu. Ayo, berarti anakmu belum solih, belum solihah. Anak kalau udah benar-benar solih, keluar kemanapun orang tua tenang. Anakku udah tak bekali ilmu, anakku udah terdidik iman dan akhlaknya, aku tenang. Anakku sudah teruji, dan memang sudah diuji betul sama orang tuanya, yakin aman. Paham? Paham? Lah pesantren itu mendidik anak yang punya kepribadian tangguh seperti itu, Pak. Di antarane. Makanya tadi saya sampaikan terakhir. Kok iso moh terakhir, ayo ikut saya. Ikut saya. Kok iso moh terakhir? Saya habis ini perjalanannya jauh, Pak. Gini, keliling terus ini tiap hari, Pak. Habis lebaran sampai hari ini loh saya nggak ada libur sama sekali. Coba ngomong hasilnya akeh. Rumang samu aku rak krungu ngono apa piye? Iri modele. Bojoku lo gak tau mikir ngono. Sampean apa aku melok hitung-hitung. Enggak sayang, sorry, I love you. Sapa ngomong endel-endelmu? Gini sayang, dengerin. Anak yang solih, solihah itu pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Ganjarane kathah, bayarane turah. Tuh anak yang solih solihah. Nah, anak itu jadinya papat, Pak. Pertama, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Kedua, nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Ketiga, nguber bayaran nanging ora kober golek ganjaran. Keempat, ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Anakmu sing nomor piro? Woi, anakmu sih nomor piro? Sekarang ganti, bapak diem, ibu jangan dijawab dulu, Bu, ya. Ibu misalnya punya anak perempuan terus dilamar cowok 4, Bu. Yang ngelamar ini 4, Bu. Kalau tadi kan 2, tak tambahin 4. Sampean jangan jawab dulu. Nanti sampean pilih yang nomor berapa. Tak hitung 1, 2, 3, 4 ya. Yang nomor 1 anaknya itu pinter nyari ganjaran, kober nyari bayaran. Anaknya soleh, ahli ibadah, hafal Quran, akhlaknya bagus, takwanya top, rajin kerjanya, terus jadi dokter. Ganjaran kathah, bayaran turah. Nah, yang kedua, anaknya itu nguber ganjaran tapi ra kober golek bayaran. Wah, rajin ibadah, ke masjid terus. Pokok hari-harinya sholat, iktikaf, dzikir, wiridan, sholat, iktikaf, dzikir, wiridan, tapi nggak kerja. Kalau lapar, yo ngerikiti menur. Nggak mau kerja. Anak model kayak gini kalau diambil mantu, dijadikan menantu, dia punya jurus molimo, moh mergawe mangan melu morotuwa. Kalau perlu ditambah jadi mo 25. Moh mergawe mangan melu morotuwa, morotuwa murang-muring mantu mesam-mesem, morotuwa mongkok mantu mencap-mencep, morotuwa mangkel mantu meneng wae, morotuwa mobeng mantu minggat, morotuwa mati mantu melu marisi. 29. Iki
Kon baleni meneh wis ora iso aku. Iki spontan kok. Yang ketiga, anaknya pinter nyari bayaran tapi nggak kober nyari ganjaran. Etos kerjanya tinggi, semangat kerjanya luar biasa. Jam 3:30 pagi udah bangun, tapi nggak sholat subuh, udah mulai kerja, bantu tetangga mbubuti ulune pitik. Kan lumayan oleh opah suwiwi karo cakar nggo lawas sarapan. Jam 7 berangkat kerja jadi kuli bangunan sampai jam 4 sore pulang, nyampe rumah langsung nyari rumput untuk makan kambing sama lembunya. Habis maghrib keliling kampung jualan tahu tek. Jam 11 malam ngeramal togel. Jam 3 dini hari ngumpul sama teman-temannya nonton bola, taruhan, judi online. Ayo coba duit tok uteke tapi enggak pernah ibadah. Yang keempat, ndak pinter cari ganjaran, ndak kober cari bayaran, ngemis atau berdiri di perempatan lampu merah nyegati mobil yang berhenti, begitu ada mobil langsung cikicik 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 cikicik, permisi permisi ayo ibu sekarang misalnya ibu pilih menantu, pilih laki-laki, pilih cowok, yang nomor berapa bu? Top, cerdas semua, hebat, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nah, oke bu, sampean pilih menantu yang nomor 1. Tapi minta maaf bu ya, mohon maaf, anaknya ibu yang perempuan udah dididik sebaik-baiknya supaya pantas jadi pendampingnya anak nomor 1 tadi apa belum? Kira-kira anaknya ibu yang perempuan itu pantas nggak dinikah cowok yang nomor 1 tadi? Ya jangan hanya pengen bu, lah kalau pengen semuanya pengen punya menantu anak nomor 1 tadi. Kalau pengen dapat menantu anak yang nomor 1 tadi, anaknya perempuan harus dididik sebaik-baiknya agar pantas jadi pendamping cowok nomor 1. Punya anak perempuan itu targetnya jangan asal pakani warek, sandangi rapet, turok nonggo nanget. Targetnya biar sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat saking lemune. Dijak ngaji orang teko, kon mikir ora iso, kon nyambut gawe tambah lunga, segone mateng lagi domoro. Wis gede arep dirabekno ora iso apa-apa, ora iso marut klopo, ora iso bedane tumbar karo mrica, ngisin-ngisini wong tuwa ngrugekke mara tuwa. Ge bocah wedok senengane numpak sepeda motor lanang karo mekekeh Pak. Nganggo celana ngafret pensil, kaose melepet ngetokno udele sing lorek. Rambutnya semir abang hijau kuning. Lah anak perempuan kalau model kayak gitu bu, maaf, yang ngelirik kira-kira cowok nomor berapa bu? Yang ngelirik nomor berapa? Yo kabeh nek perkara ngelirik, gak nomor 4 tok. Wong Yai Erlin nek roh ngono ku yo ngelirik kok. Ngelirik, aku yo padha. Nek ngelirik ya kabeh, tapi kalau misalnya mau milih jadi menantu ya berpikir 1000 kali. Bocah wadon model ngono kuwi iso jak golek ganjaran apa ora, iso ngumpulke bayaran apa ora. Bocah wedok model ngono pakane wedhus lho mendem wedhuse. Didik sebaik-baiknya. Di mana tempatnya? Ya di pesantren ini. Bukan hanya dibekali dengan ilmu agama saja. Islam itu rame meligi urusan ibadah mahdoh sama Allah tok. Sampean pikir Islam itu pokoknya kalau malam tahajud Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Cerekal tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Wis sing mbek guyu entul-untule wis sing mbek guyu. Dipikir Islami cuman itu. Terus ndak mikir duit, ndak mikir maisha penghidupan. Salah sampean. Sampean pikir Islam cuma duduk bersila, gobek-gobek, wiridan, muter tasbih, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer 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 wer, suminah suminah suminah, wer wer wer, sulikah 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 sulikah, wer supiyah supiyah supiyah, wer 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 wer.
terus ngapal rondo sak kabupaten wer. Lho sampean pikir Islami seperti itu tok? Salah sampean. Islam ekonomi harus kuat, pendidikan harus kuat. Dah jam 5 deh, kan ada di antara jenengan yang belum sholat asar. Lah iya, dah matur suwun. Hah? Hadiah. Sini juga dengar ada sarung. Boleh. Ayo siapa yang siap? Ada anak-anak mungkin yang mau tampil bareng saya? Ada enggak? Loh kan enggak ada toh. Kamu, ayo sini. Ibu-ibu ada? Hah? Ayo sampean enggak apa-apa, ayo berdiri. Ibunya satu, anaknya satu dulu. Jangan mendekat, saya takut. Mana mic-nya? Mic-nya belum Bu, siap Bu, disiapin mic. Tolong siapkan mic-nya. Udah Ibu berdiri di situ. Ayo. Ayo toh Pak, suwene. Mas, kondisikan mic-nya Mas. Nah ini Bu mic-nya. Pegangnya atas Bu, jangan bawah, nanti mati kalau dipegang bawah. Berdiri Bu. Berdiri. Salam dulu ke jamaah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suaranya kecil padahal orangnya besar. Namanya Ibu? Nama saya, nama KTP apa sehari-hari Pak? Nama alam kubur. Kok pakai nama KTP apa nama sehari-hari? Ya namanya aslinya siapa? Nama asli saya Wahyu Ningsih. Wahyu Ningsih. Pak. Tapi di KTP? Teng KTP Wahyu Ningsih. Kalau nama sehari-hari? Mbak Naning, Mbak. Masya Allah. Ada nama Mbak Naning. Itu nama sehari-hari, nama beken, nama keren, nama medsos. Alamatnya mana Mbak Naning? Kula saking Suban Semangus, Mbak. Oh, Jawa nyel to iki. Rombongan ini tadi ke sini nggih. Mbak. Nitih nopo? Teh motor, Mbak, lintune kalih mobil. Lintunya 2 mobil sampean motoran. Boncengan apa sendiri? Boncengan kalih bapake, Mbak. Oh, mana bapaknya? Hadir bapaknya. Hadir, Mbak. Lah seneng aku hadir dua-duanya. Ngefan kalih Abah kok teng YouTube tapi. Yang ngefan bapaknya apa ibunya? Bapak Ibu, Pak. Oh, bapak ibu sama-sama ngefan. Nggih. Makasih. Masya Allah. Udah lama ngefannya? Tampon, Pak. Apa yang bikin ibu ngefan sama aku? Ya ceramai terus santunane kali lare-lare kali ibu-ibu. Ceramai saya, Pak, kula Sae. seneng. Enggak saya ora laris zaman yang ngono. Oh iki bertahan ket mulai 2000 berapa sampai sekarang. Ini enggak gampang loh bertahan di era seperti ini. Ngono. Loh, sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Aku sih sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak, kamu tetap setia sama aku kok, makasih. Kok nguacung pengen apa jenengan? Saking ngepene kali Abah pengen langsung kepanggilan Abah ngobrol kali Abah. Masya Allah. Terus saat niki kalau sudah bisa ngobrol dan sedekat ini sama aku perasaannya gimana? Perasaannya damai, Pak. Hah? Damai. Damai, ngerti? Damai karena yang dilakukan baik, damai di hati dan dalam pengawasan suami. Gak bakal aneh-aneh. Masya Allah, top, keren. Ya. Rumahin jenengan sama pondok ini jauh? Jauh, Pak, kalih jam. Kula dugi wau jam 11 tesik dereng enten lintune kula kiambak duduk teng mriku. Masya Allah. Belum ada yang datang, ya udah datang duluan. Saking pengen deket sama aku. Ya udah, matur suwun. Putranya berapa? 3, Pak, sing bajeng teng pondok pesantren Al Hidayat, sing nomor 3 mondok teng pondok pesantren Al Hidayat Oki, Pak. Terus yang tengah? Sing nomor kali Bujang, Pak, teng griya.
bantu nyambut damel mak Ya wis, bapake. wis ora apa-apa wis dibagi kok. Heeh, wis dibagi wis diatur. Ya udah. Minta hadiah sarung ya, tak kasih hadiah sarung. Tapi nyanyi dulu. Solawatan. Sholawat. Nah, ayo sholawatan. Ayo. Ayo ndang. Allah Allah aghisna ya Rasulullah. Masya Allah. Ya dhil maza alaika salawatullah. Abdun bil bab yartazil lazmal atab. Masya Allah. Jud bil jawab marhaban qad qabalna. Anta marhum bil judi mudrituyub. Ora usah tabohi Ini marhum ahizni bihaqila. Masya Allah. Anta marhum bil judi mudrituyub. Ini marhum ahizni bihaqila. Masya Allah. Anta habibul ahzirun muzib asyayakib balada bi rasulillah. Dah tepuk tangan, masya Allah. Wah gak nyangka aku, ternyata suaranya dipakai nasyid keren. Allah Allah, aghithna ya Rasulullah. Masya Allah, ternyata melengking. Makanya bapak kerasan di bojone. Sarung, sini sarungnya mana? Nah, sarungnya cap apa? Ayo kalau ngefans. Cap mangga, Cap Pak. mangga lah. Ini spesial mangga yang Anza series. Ini yang batik Nusantara, identitas Indonesia. Makanya boxnya warna merah putih. Ini nasionalis. Kayak ini loh, merah putih semua ini loh. Atapnya lihat. Aku ngimbangi bahwa sarung merah putih boxnya nasionalis Indonesia dan dalamnya batik keren, bisa dipakai cowok bisa dipakai cewek. Ini yang Anza series, sarung mangga Anza series. Ada fotonya, saya lihat fotonya comel, Pak. maksudnya cowok melas. Ayo kayak di TikTok, kata-kata dulu, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Nggak sarung mangga, nggak bahaya ta? Bahaya, apalagi nggak sarungan, tambah bahaya. Top ini. Mana? Kene kasih. Cukup ora duitmu? 200. Lah ngono tok kok. 250. Lah. Bro. Niki wau turene ajeng enten sing nyuwun ditraktir es pop, Bah. Lah ya kan wis cukup 250 nggon traktir es pop. 1 2 ini wis oleh es pop sak kol tepak iki wisan. Matur suwun, Bah. Nggih, heeh. Top. Semangat Bu, seneng aku. Dah sini Mike. Yes. Dah satu lagi ada enggak? Oh ya ini sampai lali leh. Kene. Saking ngasihke karo ibuke. Ayo salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Khairul Mustafa. Mondok di sini. Ya, Kelas berapa sekolahnya? kelas 9. Berarti udah 3 tahun ini mondoknya. Ya, Alamatnya mana asalnya? asal dari Pantai Dewa. Pantai Dewa. Wih, nek ini anak Pantai Dewa ya? Dewa Wisnu apa Dewa Siwa apa Dewa? Oh sana ya. Gimana perasaannya mondok? Biar apa ya, generasi seangkatannya sampean. Kan sekarang ini pondok pesantren itu di image negatif sama beberapa orang yang nggak suka. Padahal hasilnya kehidupan di pondok itu gimana? Aku gak nyetel. Kehidupan di pondok itu senang, banyak kawan, saling kenalan, yang awalnya tidak kenal jadi kenal. Terus Sering ngaji,
banyak pengalaman dan kenangan. Banyak pengalaman, kenangan, dididik mandiri, jadi pribadi yang tangguh. Itu nggak ada bully-bulian, nggak ada. Kalau gojlok-gojlokan, poyok-poyokan biasa. Ini loh didikan pondok, biasa moyokin orang. Tapi kan gojlokannya gojlokan sayang. Kalau yang tersinggung berarti hatinya bosok. Digembleng biasa seperti ini, nyaman. Kamu cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi tentara. Oh, pengen jadi tentara iki Dan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tentara yang santri, tentara yang pinter ngaji. Apalagi nanti kamu hafal Quran. Masuk TNI tanpa tes, ada jalur khusus. Kalau hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Ada, mau ke Polri bisa, mau ke TNI bisa. Jalur hafal Quran 30 juz. Kalau memang kamu betul-betul hafal, nanti langsung sekalian pangkatnya yang tinggi, jenderal. Jangan kayak mereka apa melatih tok nanggung. Apa maneh kaya babin saya terlalu kurang dhuwur wes. So, nanti mesisan bintang di sini, oke? Oke. Oke. Jangan lupa saya nanti kalau udah dapat bintang.